Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan resume terkait mata kuliah ekonomi internasional. Jadi dalam video saya ini akan membahas beberapa materi terkait ekonomi internasional. Jadi silakan teman-teman simak dengan baik video dan materi yang saya jelaskan. Keep watching. Pembahasan pertama terkait mata kuliah ekonomi internasional itu ada ekspor, impor, dumping, proteksi, dan tarif. Nah, ekspor dan impor ini merupakan dua jenis perdagangan yang sangat dikenal oleh masyarakat, yang dimana ekspor adalah aktivitas menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah aktivitas membeli barang dari luar negeri. Nah, selanjutnya ada dumping. Dumping merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibanding yang dijual di dalam negeri, bahkan bisa dijual di bawah biaya produksi. Nah, kebijakan dumping ini dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan dan meningkatkan keuntungan para negara pengimpor dan juga menguntungkan konsumen mereka. Nah, praktek dumping ini sudah dilakukan sejak adanya perdagangan internasional sebagai salah satu bentuk dari kebijakan diskriminasi harga dan mereka meningkatkan keuntungan mereka. Nah, untuk menanggulangi praktek dumping ini, kita dapat menggunakan biaya masuk anti dumping, yang mana dapat kita gunakan apabila praktek dumping ini merusak pasar dan merugikan produk pesaing di negara pengimpor. Akan tetapi, apabila praktek dumping ini tidak merugikan produk pesaing di negara pengimpor, maka praktek dumping dengan sendirinya tidak dapat digolongkan tidak dibolehkan atau tidak dilarang. Selanjutnya ada proteksi. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri yang tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor, memperluas lapangan kerja, serta tidak bergantung pada satu komoditi dan negara lainnya. Nah, kebijakan proteksi ini dapat bersifat sementara, yang dimana artinya apabila industri domestik dianggap cukup besar dan mampu untuk bersaing dengan industri asing, maka proteksi akan dicabut. Kebijakan proteksi ini dapat dilakukan melalui pembatasan kuota, pemberian tarif impor yang tinggi, melakukan pelarangan impor, serta melakukan regulasi-regulasi lainnya yang sifatnya dapat mengurangi pelaku pasar bebas dalam melakukan hukum permintaan dan pembelian. Nah, akan tetapi secara dilematis negara kita Indonesia itu memang masih bergantung dengan dunia luar, hingga proteksi ekonomi ini masih begitu kurang bisa untuk diberlakukan, apalagi kita masih menjadi pasar untuk produk-produk luar, dan juga produk-produk dalam negeri kita itu masih mempunyai biaya produksi yang tinggi tetapi dengan kualitas yang seadanya, sehingga impor ini merupakan opsi alternatif yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada tarif. Tarif merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan suatu devisa bagi negara. Tarif dapat juga disebut sebagai dati atau sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara, yang dimana efek kebijakan tarif ini dapat kita lihat pada kenaikan harga barang, yang dimana dengan penggunaan biaya masuk yang besar itu juga dapat meningkatkan pendapatan devisa negara yang begitu besar. Nah, sekaligus juga untuk membatasi permintaan konsumen terhadap barang impor dan juga dapat mendorong konsumen untuk menggunakan produk domestik. Pembahasan selanjutnya terkait mata kuliah ekonomi internasional itu ada kebijakan bilateral. Kebijakan bilateral atau hubungan bilateral ini adalah jenis hubungan yang melibatkan dua negara, khususnya itu suatu hubungan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, keamanan, kebudayaan, dan masih banyak lainnya yang melibatkan dua negara, yang dapat terjadi apabila kedua negara mempunyai hubungan diplomatik dan menempatkan wakilnya di tiap-tiap negara. Adapun motif daripada hubungan bilateral ini ialah memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, tujuannya pun juga ada begitu banyak, namun secara umum ialah untuk memajukan kedua negara yang saling berhubungan ini. Nah, dalam menjalin hubungan bilateral ini, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. Adapun beberapa contoh dari kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia ialah kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan, kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina, kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand, dan masih banyak kerjasama lainnya.
Nah, pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai geopolitik. Ketika kita membahas geopolitik, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya membahas geografi dan politik. Nah, geopolitik ini dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Nah, geopolitik ini sangat dibutuhkan oleh setiap negara untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain. Geopolitik ini mempunyai 4 unsur pembangun yang meliputi keadaan geografis, politik, dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Nah, untuk Indonesia sendiri, geopolitik Indonesia itu dinamakan dengan wawasan Nusantara, yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bineka, serta lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara ini tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Nah, untuk contoh dari geopolitik ini ada namanya kebijakan obor Cina. Nah, obor atau One Belt One Road merupakan sebuah kebijakan inovatif pemerintahan Tiongkok untuk membangun jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada saham-saham internasional. Yang pertama itu ada Nasdaq. Nasdaq ini didirikan pada tahun 1971 di New York City. Nasdaq ini dianggap sebagai makanya perusahaan teknologi karena banyak perusahaan teknologi terbesar yang melantaikan sahamnya di Nasdaq ini seperti Apple, Microsoft, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada indeks harga saham gabungan atau IHSG yang merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia yang diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di batch. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferred yang tercatat di BEI. Nah, selanjutnya itu ada Dow Jones yang di Amerika. Dow Jones ini merupakan indeks pasar saham Amerika Serikat tertua yang masih berjalan hingga sekarang, yang dimana sekarang itu bursa sahamnya terdiri dari 30 perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang sudah secara luas go public. Selanjutnya ada indeks Straits Times yang ada di Singapura, merupakan indeks yang digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Singapura. Selanjutnya ada KLSE atau Kuala Lumpur Stock Exchange di Malaysia, adalah sebuah perusahaan induk bursa yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas dan lain-lain. Selanjutnya ada HSBC. HSBC adalah salah satu grup perbankan terbesar di dunia. HSBC ini bermarkas di London. Sebelum bermarkas di London itu bermarkas di Hong Kong. HSBC ini merupakan bank terbesar di Hong Kong dan kedua terbesar di dunia setelah Citigroup. Di Indonesia, HSBC ini mulai hadir di Jakarta pada tahun 1894 sehingga merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Selanjutnya ada Hang Seng. Nah, Hang Seng ini adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di bursa saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari perusahaan-perusahaan terbesar di pasar saham Hong Kong dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Hong Kong. Pembahasan selanjutnya itu terkait organisasi-organisasi internasional yang ada di dunia. Yang pertama itu ada IMF dan World Bank. IMF dan World Bank ini dibentuk pada sebuah konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Konferensi ini diselenggarakan untuk membentuk suatu kerangka kerjasama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang lebih stabil dan sejahtera. Nah, dengan kerangka kerjasama dan berkode stabilitas ekonomi ini, IMF menyatakan tujuan untuk dapat mendominasi dan mendikte ekonomi dan politik negara-negara anggotanya. Sedangkan World Bank difungsikan sebagai penyedia pinjaman hutang dan investasi kepada negara berkembang dengan kodok pengentasan kemiskinan. World Bank ini bertugas sebagai lembaga lintah darat yang memberi fasilitas pinjaman, bantuan teknis, dan lain sebagainya dengan timbal balik liberalisme dan privatisasi berbagai aset publik. Nah, dalam perkembangannya ini, IMF dan World Bank bahkan berperan semakin aktif dan agresif mengikat kedaulatan negara dengan kemudahan utang, melakukan investasi untuk membiayai produksi komersil dan pembangunan. Organisasi selanjutnya itu ada OPEC. OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi yang bertujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsumsi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak.
OPEC ini didirikan pada 14 September 1961 di Baghdad, Irak oleh 5 anggota negara yang dibentuk sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan minyak raksasa. Sejak dibentuknya OPEC ini berusaha secara kolektif untuk mempertahankan harga minyak dan menentang aksi penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan minyak besar serta menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi minyak bumi di pasaran dunia. Selanjutnya ada organisasi Uni Eropa yang merupakan organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa ini tetap menjadi negara yang independen dan berdaulat, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh dan kekuatan kolektif yang lebih besar. Uni Eropa merupakan salah satu contoh kerjasama regional di kawasan Eropa yang dimana manfaat dan keberadaannya itu sangat dirasakan oleh masyarakat Eropa, yang dimana pada tahun 2020 Uni Eropa mengeluarkan mata uang tunggal Uni Eropa yakni Euro yang digunakan bersama oleh negara-negara Uni Eropa yang saat ini jumlah anggotanya berjumlah 27 negara. Organisasi selanjutnya itu ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation yang merupakan forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang merupakan kerjasama ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat yang dibentuk di Canberra pada November 1999. Yang secara historis itu dibentuk lebih dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan yang melanda perundingan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan di Jenewa, Swiss. Tujuan utama dari APEC ini ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Adapun kerjasama APEC didasarkan pada 3 pilar, yaitu perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, fasilitas perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknik atau ECOTEC. Nah, dalam kerjasama APEC ini Indonesia juga banyak merasakan manfaat dari menjadi anggota APEC itu sendiri. Organisasi terakhir itu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations yang merupakan organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, deklarasi ASEAN ini menyatakan maksud dan tujuan dari asosiasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan, serta untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip PBB. Adapun tujuan lain dari ASEAN ini ialah untuk menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. ASEAN telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan menuju pada tahapan baru yang lebih integratif dan luasan ke depan, yaitu Masyarakat ASEAN 2015. Nah, sekarang kita sudah sampai di materi terakhir terkait mata kuliah ekonomi internasional, yaitu devisa dan TKI serta pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas sumber daya manusia. Nah, devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional, yang terdiri dari emas serta surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional dan valuta asing yang merupakan mata uang yang dipakai oleh semua negara lain di dunia seperti euro, dolar, pound sterling, dan lain sebagainya. Nah, devisa ini begitu banyak manfaatnya. 3 diantaranya ialah sebagai alat tukar internasional, sebagai alat pembayaran hutang, dan sebagai sumber pendapatan negara. Selanjutnya ada TKI atau Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun istilah TKI ini seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar, karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Nah, TKI ini sering dianggap sebagai pahlawan devisa karena TKI yang bekerja pasti mendapatkan penghasilan, dan penghasilannya itu dalam bentuk mata uang asing di mana tempat ia bekerja, yang dimana sebagian penghasilan ini akan dikirim ke tanah air. Nah, ketika mengirimkan uang ke tanah air inilah akan terjadi sumbangan kepada devisa negara karena mereka harus membeli rupiah dengan mata uang di mana mereka bekerja. Akibatnya devisa negara pun bertambah. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Human Development Index, untuk pertama kalinya sejak tahun 1990, indeks
pembangunan manusia Indonesia itu meningkat 0,707%. Tetapi kita masih berada di bawah Malaysia dan Filipina. Melihat hal itu berarti SDM kita itu masih rendah, jauh dari negara-negara di luar sana. Sehingga hal tersebut membuat pandangan internasional memandang kita dengan sebelah mata, karena kita tidak dapat bersaing dengan kualitas SDM yang rendah. Akan tetapi, kita tidak boleh berkecil hati akan hal tersebut, tetapi kita harus menjadikan hal tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas SDM kita agar dapat bersaing dalam persaingan internasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait resume mata kuliah ekonomi internasional. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.